Shalom teman-teman. Sudah 3 minggu nih kita nggak bertemu kan, asik. Pada kangen ibadah nggak? Apa kangen aku? Oh, pasti kangen kan. Gitu, kita nyanyi dulu lah 1-2 pujian. Ajarku berdiam. Yuk, Mas. 1, 2, 3, 4. Ajarku berdiam, dekat hatimu. Oh, sangat berlalu. Sana kau menanti, oh bawa lagi bersekutu dalam tangan kekasih. Udah gak hatimu. Inilah rinduku, hidupku, oh hanya untukmu, hanyalah setiap hatiku aku akan memberikanmu dan apapun dan apapun menceritakan kasihmu, oh ada di berdiam dekat di hatiku. Ada di berdiam dekat di hatimu. Sana ku berlari temukan cintamu. Sana kau menanti, oh bawa lagi bersekutu dalam hangatnya kekasih. Sudah gak hatimu. Inilah rinduku, hidupku, hanya untukmu, hanya untukmu dalam hatiku akan memberikanmu dan namaku, oh yeah, menceritakan kasihku, Tuhan, setiap hati padaku. Oh yeah, hanya untukmu, hanya lagu pujian yang kedua, kasih Allah tak berkesudahan. Yo mas. Oh, kasih Allah kesudahan selalu dari setiap hati ramahnya. Kasih Allah, kasih Allah
Selamanya nyanyi bangsa tak raja selamanya. Oh 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 selamanya kasih saat selalu selamanya. Kita mempersiapkan hati kita, kita mau mencari Tuhan, kita mau mendekatkan hati Tuhan, biar Tuhan memberikan kasih-Nya bagi kita, biar kasih selalu Tuhan yang akan terus mengikuti setiap hidup kita. Hanya Kau Tuhan berikan hidup yang baru, jiwaku berserah hanya kepadamu.
dengar nikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal di dalam hidup. Sungguh indah bersamamu. Ingin sekaligus Tuhan bersekutu dengan nikmati hadirat. Biarlah rohmu tinggal dalam hidup. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu selamanya. Shalom, kita mau mendengarkan firman Tuhan malam ini. Sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya. Tuhan, mari Tuhan berfirman bagi kami, mari Tuhan membentuk hati kami, membentuk hidup kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan, sebagaimana firman Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami malam ini. Kami siap mendengarnya, kami siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Malam ini saya mau bicara tentang pesan dari penguburan Yesus. Mungkin di masa Paskah ini, kemarin kita sudah merayakan Jumat Agung, kematian Yesus, dan besok kita mau merayakan Paskah. Ada satu hal yang tidak kalah pentingnya dengan peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan, yaitu penguburan Tuhan Yesus. Keempat Injil mencatat tentang kisah ini, yaitu Matius 27 ayat yang ke-57 sampai 61, Markus 15 ayat 42 sampai 47, Lukas 23 ayat 50 sampai 56, Yohanes 19 ayat 38 sampai 42. Dan malam ini yang kita baca dan kita renungkan bersama adalah dari Lukas 23 ayat 50 sampai 56. Saya baca bagi kita bersama-sama. Adalah seorang yang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Dan setelah pulang, mereka menyediakan rempah-rempah dan minyak mur. Dari kisah ini kita melihat tokoh dominan di sana, ada Yusuf dari Arimatea. Sebenarnya siapa Yusuf dari Arimatea itu? Keempat Injil ini mencatatkan dan saya merangkumnya. Dia adalah anggota majelis besar. Markus 15, Lukas 23 mencatat. Majelis besar adalah jabatan di mana dia adalah selevel dengan pemimpin umat, selevel dengan pemimpin rakyat, sehingga dia adalah jabatan yang sungguh dihormati tentunya. Yang kedua, dia adalah murid Yesus. Dikatakan di sini ada bagian-bagian tertentu yang mengatakan bahwa dia sampai sembunyi-sembunyi menjadi murid Yesus. Bagaimana juga dengan Nikodemus, di Yohanes diceritakan. Yang ketiga, dia adalah seorang yang kaya. Nah, seorang yang kaya ini dibuktikan dengan apa? Dia membeli sebuah tanah di Yerusalem untuk sekedar makam. Kalau dia adalah rakyat biasa, kalau dia adalah orang yang dengan ekonomi yang biasa, dia hanya akan membeli tanah untuk kebutuhan perumahannya. Tapi kali ini dia membeli tanah
untuk kebutuhan di luar kebutuhan pokoknya. Artinya saya mau mengartikan apa? Dia memang benar-benar orang kaya di sini. Yang kepada dia orang yang baik dan benar, Lukas 23 menceritakannya. Faktanya Yusuf dari Arimatea diceritakan bahwa di sana dia sangat tidak setuju dengan penyaliban Yesus. Kemudian yang kelima yang penting ini di sini, seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf dari Arimatea adalah orang yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Kalau kita ingat kisah tentang kelahiran Yesus, di masa Yesus dibawa ke bait Allah untuk disunatkan, di sana dia bertemu dengan Simeon. Simeon diceritakan di sana dia adalah orang yang sama dengan Yusuf dari Arimatea. Dia menantikan penghiburan bagi Israel. Di sana juga ada Hana diceritakan di sana. Dia yang menantikan keselamatan bagi Israel. Jadi Yusuf ini adalah orang yang benar-benar menanti-nantikan kerajaan Allah. Dan kerajaan Allah itu adalah yang dia temui sendiri, Yesus sendiri. Mengapa peran Yusuf Arimatea begitu penting dalam penguburan Yesus? Ini faktanya. Saya menuliskannya begini. Tidak mungkin ada orang yang berani menguburkan Yesus, karena dalam kondisi itu tentunya orang yang menguburkannya akan dijudge sebagai pengikut Yesus, dan itu akan menimbulkan resiko, konsekuensi yang pasti dibenci, pasti dikucilkan, dan bahkan dianggap musuh. Nah, dalam hal ini nggak mungkin murid-muridnya melakukannya. Yang kedua, hari itu adalah hari Jumat petang. Yesus mati jam 3 sore. Peristiwa ini antara jam 3 sampai jam 6, karena jam 6 adalah peralihan hari. Jadi menurut adat Yahudi peralihan hari bukan di jam 00.00 tapi di jam 6 sore. Jadi ketika jam 6 sore dia sudah memasuki hari Sabtu, hari Sabat ya. Hari itu adalah hari Jumat petang, yaitu waktu menjelang Sabat, yang mana saat itu bertepatan dengan perayaan Paskah Yahudi. Maka sudah selayaknya sesuai dengan adat Yahudi, seluruh umat harus menguduskan diri menyambut Sabat, termasuk menghindari untuk bersentuhan dengan mayat. Dan hanya Yusuf Arimatea yang mau mengambil bagian ini, yang penuh dengan konsekuensi dan resiko tentunya. Yang ketiga, orang yang dihukum salib sebenarnya tidak sesingkat Yesus dalam mengalami kematian. Kalau Yesus begitu cepat mengalami kematian, jadi dia disalibkan jam 9 dan jam 3 sore dia sudah menyerahkan nyawanya. Tapi sebenarnya kenyataannya dari kisah-kisah penyaliban orang, katanya orang yang disalib bisa mati sampai 3 sampai 5 hari dia tergantung, dan memang itu dibiarkan di sana. Tidak boleh ada yang menurunkannya kecuali ada otoritas tertinggi yang saat itu Pontius Pilatus mengizinkannya, baru orang itu boleh diturunkan. Tapi pada saat itu orang yang disalib sesungguhnya akan mengalami kematian yang berlahan-lahan, bahkan bisa berhari-hari. Maka dari itu sebenarnya orang yang dihukum mati pada saat itu harus dibiarkan tergantung sampai mati, dan untuk menurunkan mayat harus seizin otoritas saat itu, yaitu Pilatus. Fakta Alkitabnya, Tuhan Yesus sendiri sudah wafat pada jam 3 sore. Namun kedua penjahat di kanan dan kiri Yesus baru mati setelah dipatahkan kakinya, karena pertimbangan waktu itu adalah hari persiapan Sabat, yaitu supaya mayat tidak tergantung di kayu salib. Dalam hal ini tidak ada yang berani mengajukan diri untuk mengurus Yesus apabila dia bukan seorang yang berpengaruh, apabila dia bukan seorang yang punya akses kepada pemerintah saat itu. Dan tentunya jabatan majelis besar seperti Yusuf Arimatea akan mendapatkan akses yang mudah untuk menguburkan Yesus. Dan yang keempat adalah tidak ada cara lain untuk menghormati dan mengurus jenazah Yesus serta menguburkan menurut adat orang Yahudi apabila tidak ada orang yang menyediakan tanahnya. Dan dengan sukarela ada tanah makam milik Yusuf Arimatea yang sama sekali belum pernah dipakai, dan itu dipersembahkan untuk Tuhan. Sekarang apa yang menjadi pesan dalam firman Tuhan ini, yaitu tentang kisah penguburan Yesus. Pesan yang pertama adalah penguburan Yesus
menjadi konfirmasi penguat bahwa Yesus benar-benar mati bagi dosa kita. Sekali lagi saya katakan, penguburan Yesus menjadi konfirmasi penguat bahwa Yesus benar-benar mati bagi dosa kita. Jika konfirmasi sebelumnya adalah Yesus benar-benar mati melalui apa? Saat dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, itu adalah saat dimana saat sebelum dia mati. Dan yang kedua, ada saat waktu ketika prajurit memeriksa dia akan dipatahkan kakinya jika dia belum mati. Namun prajurit itu tidak mematahkan kaki Yesus karena dia sudah memastikan bahwa Yesus mati. Dan penguburan Yesus menjadi konfirmasi yang semakin menguatkan. Karena apa? Tahapan akhir dari seorang yang mati adalah penguburannya. Dan Yesus sendiri mengalami tahapan ini. Artinya apa? Yesus benar-benar mati bagi dosa kita. Yesus mati menggantikan kita yang seharusnya dihukum, dan berbahagialah kita yang hidup di dalamnya. Pesan yang kedua, kehidupan kita harus dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Kehidupan kita harus dipakai Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Dari cerita Yusuf Arimatea itu kita bisa menyimpulkan bersama bahwa bagaimana Tuhan mempersiapkan secara detail karya penyelamatannya, hingga tempat untuk penguburan Yesus dipersiapkan melalui seorang yang menjadi murid Yesus pada awalnya sembunyi-sembunyi, dan akhirnya dia berani menyatakan imannya. Bagaimana dia menyediakan tanahnya, bagaimana dia merelakan tanah makam yang dibeli, belum pernah dipakai oleh siapapun, dipersembahkan untuk Yesus. Coba kita melihat nubuatan di Yesaya 53. Nabi Yesaya mengatakan di sana, Yesaya 53 ayat 9, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Sebenarnya ayat ini belum terlalu jelas, ya. Saya akan membaca versi lain yang akan menjelaskan bahwa Yusuf Arimatea adalah penggenapan dari nubuatan ini. Saya akan membaca dari versi firman Allah yang hidup, Yesaya 53 ayat 9. Kematiannya seperti seorang penjahat, namun ia dikubur di dalam pekuburan orang kaya. Saya ulang, namun ia dikubur di dalam pekuburan orang kaya. Siapa orang kaya di sini? Yusuf Arimatea. Tetapi ia tidak melakukan kekerasan dan tidak pernah mengucapkan kata-kata dusta. Di versi bahasa Indonesia masa kini saya bacakan. Ia dikuburkan bersama orang jahat, makamnya di tengah-tengah orang kaya, walaupun ia tak pernah melakukan kejahatan dan tak pernah menipu. Makamnya di tengah-tengah orang kaya. Siapa orang kaya di sini? Yusuf Arimatea yang menggenapinya. Indonesian Literation Translate, Yesaya 53 ayat 9. Dan dia menetapkan kematiannya bersama orang-orang fasik, dan kuburnya bersama orang kaya, karena dia tidak melakukan kekerasan dan tipu daya tidak ada dalam mulutnya. Kuburnya bersama orang kaya. Yusuf Arimatea yang menggenapinya. Versi mudah dibaca, Yesaya 53 ayat 9. Ia tidak pernah melakukan yang salah terhadap siapapun. Ia tidak pernah berdusta, tetapi ia dikubur di tengah-tengah orang jahat, dan kuburannya bersama orang kaya. Sekali lagi digenapi melalui Yusuf dari Arimatea. Bandingkan dengan Matius 27 ayat 57. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan telah menjadi murid Yesus juga. Satu konfirmasi yang sangat menggenapi nubuatan-nubuatan terdahulu. Marilah hidup kita menjadi penggenapan dari kehendak Tuhan. Jadikan hidupmu seturut dengan kehendak Tuhan.
Jadikan hidupmu menjadi hidup pemuda-pemuda yang dipersiapkan Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Pesan yang ketiga, kita harus berani menyatakan iman. Kita harus berani menyatakan iman. Pada awalnya Yusuf adalah murid yang secara sembunyi-sembunyi karena jabatannya tentunya. Dia diceritakan di sana orang yang baik dan benar, tentunya dia pasti taat dengan ajaran-ajaran Yesus. Dia mengikuti kemanapun Yesus mengajar dan dia mendengarkan dari jauh mungkin. Dan dia memegang ajaran Yesus. Yusuf telah mengambil langkah yang sangat dahsyat dalam iman. Dia muncul bukan saat Yesus naik daun, bukan saat Yesus populer, tapi ketika Yesus sudah mati, dia muncul mengurus jenazahnya. Satu bagian yang tidak dilihat orang, satu bagian yang tidak populer, satu bagian yang tidak akan viral, karena pekerjaan itu adalah pekerjaan yang tidak akan dipandang lah. Tapi secara logika manusia, walaupun apa yang didapatkan Yusuf dengan mengurus mayat dan jenazah tidak ada, tapi dia menanggung konsekuensi menjadi najis sesuai hukum Taurat karena menyentuh mayat. Tidak dapat apa-apa dengan mengurus mayat Yesus menurut pandangan orang, tapi dia justru menerima konsekuensi dan resiko bahwa dia najis oleh mayat sesuai hukum Taurat. Artinya apa? Orang yang najis oleh mayat, dia tidak akan layak. Dia akan najis selama 7 hari. Artinya dia tidak boleh merayakan Sabat, tidak boleh merayakan Paskah saat itu. 1 minggu ke depan dia baru bisa berkontak dengan orang, karena apa yang disentuhnya juga ikut najis. Tapi resiko itu diambil. Kenapa? Karena dia tidak memandang mayat Yesus yang diurus, tapi dia memandang bahwa dia sedang mengurus Yesus yang besok bangkit. Amin. Tapi bukanlah seperti itu iman Yusuf. Imam besar boleh mempersiapkan sekongkolan untuk menutupi isu kebangkitan Yesus. Adat dan hukum boleh menjatuhkan vonis najis kepadanya. Tetapi Yusuf yakin dan percaya bahwa yang dilakukannya bukanlah untuk mayat, namun untuk Tuhan Yesus yang akan hidup besok, yang akan bangkit besok. Terpujilah nama Tuhan. Jadilah orang yang pemuda-pemuda yang menggenapi firman Tuhan. Jadilah pemuda-pemuda yang berani menyatakan iman. Kita dalam masa pembentukan Tuhan. Ada saatnya nanti Tuhan mengangkat kita dengan kuasa-Nya. Ada saatnya nanti kita ditempatkan di tempat-tempat di mana kita memiliki pengaruh yang besar dan kita bisa menyatakan bahwa Yesuslah Tuhan. Mari kita menyatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Mari kita menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang benar, Tuhan yang menyelamatkan kita semua. Berjalanlah dalam kehendak Tuhan, karena Tuhan tidak pernah menyembunyikan kuasa-Nya untuk mengangkat kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan untuk firman malam ini. Mari Tuhan membentuk kami, mari Tuhan mempersiapkan kami menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan, menjadi orang yang berani menyatakan iman kami, bahwa kami adalah anak Allah, bahwa kami adalah orang-orang tebusan, bahwa kami adalah orang-orang yang mengikut Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kami berada, jadikan kami saksi-Mu. Dimanapun kami Tuhan tanamkan, biarlah kami bertumbuh dan berbuah di sana, menjadi saksi-Mu Tuhan, yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kami menyerahkan kehidupan kami sekaligus mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan dalam ibadah ini sungguh tidak sia-sia. Tuhan memberikan kami janji-janji Tuhan, bahwa ibadah ini mengandung janji yang besar bagi kami, untuk menguatkan kami, menguatkan iman kami, mengokohkan kehidupan kami di dalam Tuhan. Dan kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus ajar bagi kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita arahkan hati kita, hidup kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberikan kami damai sejahtera. Kami terima berkat ini berkelimpah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati.